Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa tatap muka meskipun melalui daring dalam rangka sosialisasi pembekalan praktek kerja nyata program studi teknik industri tahun akademik 2021-2022. Ya, pembekalan ini bertujuan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan magang atau praktek kerja yang harus diketahui oleh mahasiswa. Tentunya program magang ini diharapkan mahasiswa bisa semaksimal mungkin bagaimana diupayakan mahasiswa bisa magang dan ada keberlanjutan dari kegiatan magang mahasiswa. Terutama nanti ini bisa dilanjutkan ke kegiatan tugas akhir atau skripsi, ya, dari PKN bisa dilanjutkan ke tugas akhir skripsinya, atau mungkin setelah kegiatan magang ini ada proyek ke depan sampai bisa dikontrak atau dipekerjakan di sana. Yang kedua, atau mungkin kegiatan yang lain yang sifatnya itu ada feedback, ya, ada impact, ada umpan balik dari apa yang kita kerjakan sehingga kita bisa memberi manfaat kepada perusahaan. Ya, tidak saya panjang lebarkan, ini langsung kita masuk pada poin tentang pembekalan PKN hari ini. Oke, nah, tadi ya, ini masih belum saya ganti. Oke. Oke, pembekalan praktek kerja nyata 2021-2022. Ya, kegiatan praktek kerja nyata atau magang ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di semester 7 dan wajib diikuti semua mahasiswa. Ya, adapun beberapa syarat yang harus ditempuh, salah satunya jumlah SKS yang harus dicapai sehingga mahasiswa bisa mengambil mata kuliah PKN. Ya. Kemudian ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, langsung ke pertama ini, ya, latar belakang memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, itu adalah bagaimana pendidikan itu memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mandiri, serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian di pasal 54 ini merupakan dalil atau landasan pelaksanaan kegiatan magang atau praktek kerja nyata. Ya. Kemudian, praktek kerja nyata ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan melalui pendekatan di atas. Ya, dari ketiga tadi, ini salah satunya kita bentuk praktek ke perusahaan atau CV atau mungkin unit industri yang bisa kita lakukan di sana. Ya, sebagai bentuk proses kegiatan magang yang telah dirancangkan pada kurikulum yang telah disepakati bersama. Ya. Kemudian di Fakultas Teknik di sini juga merupakan basic keilmuan eksak, ya. Maka keberadaan PK ini sangat mutlak, sangat wajib sekali. Karena kita ini berada di keilmuan yang eksak, ya. Artinya keilmuan yang keberadaannya ada di Fakultas Teknik. Dan PKN ini terintegrasi pada kurikulum sehingga secara sistematis, terukur, dan memiliki kegiatan yang berlaku, perlu pelaksanaan kegiatan magang. Ya, lanjut.
Tujuan dari kegiatan magang di sini ya sesuai dengan pedoman akademik tahun 2004-2005 ayat 2, melaksanakan tujuan umum dari pendidikan di lingkungan Universitas Sudarta sebagaimana tercantum dalam misi universitas. Ya, di mana kegiatan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya magang di sini merupakan salah satu kegiatan sifatnya pada penelitian. Setelah diteliti baru ada perlu pelaksanaan semacam kayak magang. Jadi usaha apa saja yang harus dimampu atau diketahui oleh mahasiswa. Keberadaan ini tentunya PKN ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan dunia kerja atau dunia usaha di tempat berada mereka dulu sebelum bekerja atau sesudah sudah bekerja, jadi bisa membedakannya. Apalagi yang sudah bekerja. Jadi keuntungan lebih di mana secara teoritis maupun penerapannya itu bisa diketahui di dunia usahanya. Kemudian wahana penggalian potensi dan pengukuran kemampuan diri pada lingkungan kerja. Salah satu tujuan praktek kerja nyata ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu menumbuh kembangkan sikap profesional dan mandiri. Ya, kemudian sasarannya ya keterampilan mahasiswa dalam bidang ilmu yang ditekuni. Kan di kita ini ada bidang tentang rekayasa sistem manufaktur, kemudian sistem manajemen industri, dan perancangan dan sistem manufaktur. Ada 3, sistem manajemen industri, perancangan dan rekayasa sistem manufaktur, yang ketiga ekonomi dan perancangan kerja. Kemudian untuk meningkatkan kadar kualitas keilmuan mahasiswa, salah satu bentuk sasarannya ya. Selanjutnya ini prosedur PKN, syarat yang harus dipenuhi ketika mahasiswa bisa mengambil program PKN atau magang ini. Yang pertama, telah menempuh mata kuliah minimal status SKS. Coba nanti dilihat di masing-masing SKS. Ya, di masing-masing FRS atau KS yang telah ditempuh. Kalau kalian ini sudah sampai semester 7, dipastikan sudah terpenuhi minimal 100 SKS. Tetapi kalau belum sampai semester 7 atau mungkin semester 5 atau 4 itu belum. Ya, kita ketahui di semester 1 itu ada sekitar 4 mata kuliah, masing-masing ada 3, ada 2, 4 ada 12, 12 kali 5, nah, sudah selesai. Nah, ketemu nanti. Paling tidak minimal 100 KS. Yang kedua, indeks prestasi kumulatif atau IPK semu yang dicapai mahasiswa tidak kurang dari 2 atau rentang nilai 0 sampai 4. Ya, pastinya kalau kalian itu kalau sampai sekarang IPK-nya itu rata-rata 3 ya, sampai pada semester 6. Karena semester 7 ini kan nanti ditambahkan mata kuliah yang belum ada nilainya maka akan berkurang. Ya, gitu perhitungannya. Kemudian mahasiswa wajib melakukan proses pengisian FRS. Nah, ini wajib ya, wajib FRS. Bila ada mahasiswa yang tidak FRS, ya tidak diperkenankan untuk mengikuti praktek kerja nyata ini atau magang. Ya, ibarat mahasiswa mau ke Malang, maka yang perlu disiapin oleh penumpang tadi adalah karcis. Nah, karcis ini ibaratnya adalah FRS. Bagaimana dia sampai tujuan ke sana bisa menunjukkan karcisnya atau kalau mahasiswa itu FRS-nya. Ada beberapa kasus kejadian ada mahasiswa yang sudah melaksanakan magang praktek nyata karena alasan sesuatu ekonomi dan sebagainya sehingga pada sampai akhir dia belum FRS. Kemudian terdeteksi ketika di akhir semester kan ada penguploadan nilai
Kaprodi tidak bisa memasukkan nilainya. Kenapa? Karena namanya belum ada di Sisterlah. Secara otomatis dia tidak terdaftar meskipun mahasiswa sudah melaksanakan magang atau praktek kerja nyata. Ya, jadi percuma, tidak diakui. Maka kunci keywordnya, pintu masuknya adalah di FRS. Ya. Untuk prosedur pelaksanaan, pada tahapan ini berarti secara administrasi ditunjukkan dengan bukti FRS mahasiswa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti tahapan pelaksanaan PKN. Mahasiswa yang sudah mengisi FRS berarti sudah layak untuk mengikuti kegiatan PKN atau magang ini. Tanpa terkecuali ya. Ya. Nah, tadi syaratnya ketika magang pun harus minimal 100 SKS. Dan tidak minimal semester 7. Bisa kira-kira semester 4. Ya coba aja dihitung SKS-nya. Cukup atau belum? Karena ada minimal. Kemudian PKN dimungkinkan dilakukan secara berkelompok. Nah, ini pertanyaan yang kemarin. Pak, bisa nggak Pak satu perusahaan itu dimasuki dilaksanakan bersama-sama minimal 3? Boleh Pak, boleh. Itu tadi dibatasi maksimal 3 orang. Bukan minimal ya, tapi maksimal 3 orang. Kecuali dinyatakan lain oleh ketua program studi. Berarti nanti berhak Pak Prodi itu menentukan boleh apa tidaknya dilakukan secara kolektif. Ya, ada kemarin itu posisinya itu mahasiswa mengajukan magang di UD. Sedangkan UD itu tidak begitu rumit. Artinya apa? Bukan rumit permasalahannya tidak. Artinya apa? Sistem proses produksinya itu sangat sederhana sekali sehingga tidak perlu banyak dilakukan secara bersamaan, bisa cari lain. Nah, nanti ada nggak kira-kira syarat tempat yang boleh dilakukan untuk magang? Ada nggak kira-kira? Nanti kita bahas ya bersama-sama. Kita runtut dulu. Kemudian cita kelompok yang terbentuk secepat mungkin menghindari tempat praktek yang sama. Ini coba ya sebisa mungkin atau sedapat mungkin menghindari tempat praktek yang sama. Tetapi kalau satu tempat ya boleh, tapi nanti yang menentukan boleh dan tidaknya itu adalah Kaprodi yang bisa menerima itu. Nah, Kaprodi pun di sini ya juga akan berkonsultasi dengan semua rembuk dosen. Ya, kan nanti dibagi. Sebelum kita sampai magang ke sana itu harus ditentukan dulu siapa dosen pembimbingnya. Nah, cuma pertanyaan kenapa Pak kita mulai dari sekarang padahal PRS-nya belum dibuka. Semester ganjilnya belum dibuka. Ya, memang belum dibuka. Tetapi kalau melihat kasus tahun-tahun sebelumnya, praktek magang ini pada PKN ini sangat kita itu dibuat kesulitan ketika harus mengajukan proposal yang dari beberapa proposal itu yang mungkin tidak langsung diterima atau mungkin cari lain. Nah, ini butuh waktu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah magang atau bekerja di sana nanti bisa diikutkan magang. Kadang tempat pekerjaannya pun itu belum bisa diterima, artinya tidak boleh dilakukan tempat magang. Kalau bekerja ya bekerja, kalau magang ya magang. Ada seperti itu juga, tergantung ya. Tapi tetap kita komunikasikan ya, komunikasikan dengan Kaprodi, komunikasikan dengan dosen pembimbing atau dosen pendamping. Oke. PKN ini dilakukan secara berkelompok hanya dibebankan membuat satu buah laporan ya. Yang dalam penyusunannya dilakukan secara bersama-sama. Boleh? Iya boleh, karena ini surat ini prosedurnya. Kemudian lebih detail tentang prosedur teknis pelaksanaan tercantum pada petunjuk teknis PKI di bagian lain buku ini. Nah, nanti kan ada buku panduan ya. Nanti buku panduan praktek kerja nyata tahun akademik 2021-2022. Untuk saat ini masih belum cetak kita, tapi masih ada sisa buku yang kemarin. Tidak berubah, ya berubah hanya covernya saja.
Selama tidak ada perubahan yang sifatnya itu signifikan, tidak ada perubahan. Kemudian sebagai langkah awal kegiatan pelaksanaan PKN, mahasiswa harus mengajukan usulan tema, topik, spesifikasi keilmuan akan dipraktekkan. Nah ini tadi magang ini enggak sekitar kita langsung mengajukan surat dan sebagainya, belum. Yang kita lakukan tahapan pertama itu adalah ada usulan tema, topik, kemudian spesifikasi keilmuan yang akan dipraktekkan. Ya, seperti topiknya tentang apa, kemudian kira-kira keilmuan apa, kejurusan apa yang bisa diterapkan di sana apa mungkin kita membahas tentang kualitas, apakah kita membahas tentang proses produksinya, atau mungkin aktivitas kegiatan produksinya, atau mungkin di lingkungannya, atau mungkin di ergonomisnya, rancang kerjanya, dan sebagainya. Itu kan banyak di kita. Lah, kenapa KPK ini dilaksanakan di akhir semester atau semester 7? Karena paling tidak, mahasiswa itu sudah mendapatkan keilmuan tentang materi-materi dasar dari mulai semester 1 sampai semester 6. Ya, paling tidak sama sudah paham, artinya sudah mengetahui teori-teori yang ada di dunia industri, sehingga itu bisa diterapkan atau dilaksanakan atau diimplementasikan di dunia usahanya. Oke, lanjut. Nah ini alur pelaksanaan PKN, mahasiswa mengajukan FRS ya, kemudian diverifikasi oleh Kaprodi atau dosen kita. Registrasi PKN-nya itu ya masuk pembayaran lah, BAK itu sebenarnya, bukan, ini sudah bahasa lama ini ya, BAK. Ya, kemudian FRS ini penunjukan dosen pendamping ya. Nanti kan ada pengajuan topik dosen pembimbing, pengajuan topik, kemudian apa tadi, keilmuan, penerapan keilmuan apa yang mau diambil di sana, kemudian setelah itu tempat perusahaan di mana yang akan rencana dilaksanakan. Nah ini pun nanti berubah-berubah. Kadang sementara awalnya dulu buat aja. Ya, nanti saya buatkan Google Form. Nanti Google Form itu nanti sampean siapkan, ajukan. Sampean punya topik apa, terus kemudian kira-kira sampean pilih dosen siapa yang mau pilih, tetap nanti yang menentukan saya, Kaprodi. Jadi di antara A, B, C, pilihan 3 itu harus dipilih 3. Kalau sampai cuma milih satu saja, bisa jadi sampai tidak sesuai dengan pilihan sampean. Makanya minimal pemilihan dosen pembimbing pendamping ini, pendamping atau pembimbing di sini minimal 3, minimal 3. Ya, paling tidak minimal 3 dan maksimal ya juga 3, itu 3 lah. Nanti milih A, B, C, tetap kira-kira kita kan pakai prioritas pemerataan ya. Jadi dosen itu membimbing dan mendampingi mahasiswa itu rata, sama. Ya, tidak lebih kayak terjadi kejumlangan atau apa. Ada yang membimbing 2, ternyata satunya ada 4, tidak, kita buat rata. Kemudian pengajuan usulan tema, ya ini nanti Google Form ya. Kemudian baru mengajukan perizinan. Perizinan di sini itu bisa ke Fakultas Teknik. Ya, Fakultas Teknik itu juga nanti saya siapkan Google Form-nya. Barangkali memang kalau diperlukan mahasiswa itu tidak perlu ke kampus, kita buatkan Google Form-nya. Jadi Google Form itu nanti diisi, kemudian kita buatkan suratnya, lalu kemudian dibubuhi oleh tangan dekan. Kemudian perizinan itu masuk ke instansi atau lembaga atau perusahaan, ya melalui dengan pembimbingan ya. Jadi ada semacam kayak pembuatan proposal PKN. Wajib, ya wajib. Berarti tidak ketika sampai mau melayangkan pengajuan untuk melaksanakan magang atau praktek kerja di sana, itu harus disertai dengan proposal PKN. Paham ya? Tidak hanya sekedar sampai ke sana itu hanya menyertakan
surat perizinan atau surat pengajuan magang di sana, tidak, tetapi harus disertai dengan laporan proposal. Jadi perusahaan itu tahu rencananya sampai itu mau apa, mahasiswa itu mau gini A, B, C, konsentrasinya di apa, topiknya tentang apa. Nah ini harus dikomunikasikan ya, harus dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Makanya memang pertama itu penentuan topik, judul, dan dosen pembimbing. Kemudian baru pelaksanaan diakhiri pelaporan. Oke. Tahapan pelaksanaan PKN, mahasiswa telah melakukan HER dan vertis PKN serta mencetak KS semester 1 sampai semester 6. Nanti mahasiswa ketika mengisi Google Form itu saya wajibkan untuk mengupload semester 1 sampai semester 6 bentuk PDF. Jadi PDF dikombinasi ya. Semester 1, 2, 3, 4. Ya. Itu nanti di print kemudian filenya itu dikombinasi berupa PDF, jadi tidak banyak. Tujuannya apa? Ya saya mengecek satu persatu mahasiswa itu memang sudah berhak, artinya apa? Kriterianya apa? Minimal telah melaksanakan perkuliahan minimal 100 SKS tadi. Ya, kemudian mahasiswa mengajukan judul atau topik dan dosen pembimbing PKN, mohon maaf ya ini belum berubah ya, 2021-2022 dengan mengisi Google Form berikut. Google Form-nya sama, cuma nanti saya ganti dengan tahun pelaksanaannya, tinggal salin saja. Ya, nanti saya kirim ini. Nanti ini saya kirim, kemudian mahasiswa tinggal klik gitu aja. Jadi memang informasi di grup ya Mas Mbak semuanya mohon di grup yang ada saya itu kalau bisa cukup saya saja yang informasinya. Ketika ada pertanyaan sifatnya pribadi langsung japri atau perwakilan. Biasanya itu saya tunjuk saya yang reguler itu mungkin Risma ya atau Risma atau siapa lagi yang Diki, Risma, Diki atau satunya ya Risma atau Diki. Untuk yang teman-teman ekstensi biasanya saya bagi informasi itu sebelum ke mahasiswa secara umum, saya bagi dulu ke Pak Bas, dan yang kedua Mbak Nuna, ya Mbak Nuna, benar ya Pak Bas ya, Mbak Nuna ya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan PKN ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 semester atau 6 bulan. Berarti gini Mas, Mbak, di semester 7 ini kan masih banyak mata kuliah yang harus diampu selain PKN. PKN ini cuma 3 SKS. Masih ada jumlah SKS yang harus ditempuh. Nah, yang sering terjadi itu kadang pelaksanaan kegiatan magang bersamaan dengan ada perkuliahan di kelas. Ada juga kemarin kita itu sudah menjadi member. Kita sudah punya member di perusahaan tertentu seperti saya contohkan saja di PT Haider itu kita sudah punya komunikasi baik dengan HRD-nya ya Bu Sulis itu. Bu Sulis itu minta 3 bulan mahasiswa yang mau magang di Haider dipersilahkan. Nah, kasus kemarin itu baru diterima di sana itu mendekati mau final, mau menjelang pelaksanaan ujian akhir, sehingga cuma 1 bulan. Nah, padahal komitmen dari Haider itu bagi mahasiswa yang nanti mempunyai nilai baik, ya, di masa training selama magang itu dinilai bagus, maka akan direkrut. Beliau juga menyampaikan sendiri ke kami, ya langsung ditelepon, bahkan saya di WA. Nah, komitmen-komitmen seperti ini kita akan bangun dengan baik, ya. Kita akan melancarkan lagi surat resmi yang siapa saja yang mau magang di sana. Informasi kemarin bahkan malah yang magang di sana itu dibayar 1/4 dari gaji yang dibayar di sana. Iya, memang ada kemarin ada sekitar punya 1 ya
4 itu laki-laki selama 1 bulan. Nah, mintanya beliau itu 3 bulan. Nah, di setiap perusahaan itu memang beda-beda. Ada yang cukup 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Ada yang pengen 6 bulan. Nah, ini kan nanti kita siasati ketika mahasiswa sudah diberi surat diterima untuk magang di salah satu tempat, itu yang menjadi acuan atau surat perizinan kepada dosen mata kuliah yang lain. Sehingga contoh, saya ambil kata Mas Diki ya, Mas Diki diterima di PTA. Nah, PTA ini menginginkan Mas Diki untuk magang di sana selama kurang lebih 3 bulan. Nah, artinya selama 3 bulan ini mahasiswa harus magang atau melaksanakan praktek kerja nyata di perusahaan. Berarti paling tidak harus izin ke perkuliahannya. Kita beri kemudahan. Dosen juga saya beri informasi bahwa ada mahasiswa si A atas nama Mas Diki magang di perusahaan, dan surat ini menjadi alasan perizinan ke semua mata kuliah yang diampu di semester 7. Paham ya? Tidak ada sampai wah ini benar magang apa tidak. Yang penting ada surat penerimaan dari perusahaan. Bentar. Oke. Kemudian pengajuan PKN melalui ujian PKN ya. Setelah melaksanakan PKN selama kurang lebih 1 semester, 6 bulan, ada yang 3 bulan, baru pengajuan PKN dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengisi Google Form, ya, ujian PKN. Ini nanti ya. Kemudian telah melaksanakan bimbingan PKN ke dosen pembimbing minimal 10 kali dengan cara menyerahkan berkas ujian dan laporan PKN ke dosen penguji yang telah ditandatangani dosen pembimbing dan Kaprodi. Yang ketiga, menyerahkan berita acara yang sudah melaksanakan kegiatan, baru nanti ada berita acara kegiatan PKN dan form penilaian. Baru ini selesai sudah, baru masuk ke tugas akhir atau skripsi. Oke. Lanjut. Nah, beberapa syarat-syarat khusus ya yang harus dilakukan PKN dilakukan di lingkungan atau instansi atau lembaga perusahaan dan lain-lain yang relevan dengan bidang keilmuan mahasiswa. Kita ini kan program studi, ini nggak mungkin lah kita akan magang di sekolahan, ya bukan tempat kita lah di sana. Kita magang di mana kira-kira? Kalau perusahaan ternak masih bisa, mungkin dari kan ada pabrik produksi pakan itu ada, mebel ada. Pokoknya yang tidak relevan dengan bidang keilmuan mahasiswa. Ya. Kemudian lingkungan atau instansi lembaga atau perusahaan dan lain dapat dijadikan tempat PKN jika telah mendapat persetujuan dari ketua program studi atau dosen PA dan atau dosen pembimbing yang ditunjuk. Jadi nanti itu ada kesepakatan antara saya sebagai Kaprodi dan dosen pembimbing. Kira-kira ini cocok atau tidak? Ada yang mengajukan UD Barokah. Di mana UD Barokah ini? Pengisian air minum galon, pengisian air minum galon. Ya janganlah, itu terlalu mudah. Cari yang relevan, yang agak sedikit bonafit bahasanya orang mengatakan itu ya. Cari yang perusahaan dulu diupayakan. Makanya kan kita buat proposal sebanyak-banyaknya itu kan masih ada waktu banyak ya. Nanti kita batasi ya Mas ya. Bulan ini sampai bulan ini boleh, silakan diwajibkan untuk melakukan pengajuan proposal magang. Tetapi setelah itu, kalau pada bulan itu sampai bulan ini, nah ini sudah harus balik setir. Kalau memang pada sampai bulan itu tidak diterima, mahasiswa harus pakai opsi lain. Contoh,
membuat sebuah alat kerja yang sifatnya digunakan untuk praktek kerja kepada masyarakat. Boleh Pak itu? Boleh membuat praktek kerja. Kemarin itu ada mahasiswa saya karena saking sibuknya di perusahaan sehingga tidak ada waktu untuk magang. Di tempat perusahaannya sendiri itu tidak boleh dilakukan tempat magang atau praktek kerja di sana. Sehingga sebagai dosen sekaligus sebagai PA dan kemudian saya minta pendapat dari Pak Dekan bahwa mahasiswa saya wajibkan membuat sebuah alat yang alatnya nanti bisa disumbangsihkan atau diberikan, ya disumbangkan kepada prodi. Ada habis sampai 2 juta lebih, itu ada 2 mahasiswa, saya suruh iuran berdua ini, sehingga ya sudah itu merupakan bentuk kegiatan macam-macam iya, karena itu nanti membuat alat-alat itu memberi manfaat kepada unit usaha tertentu. Boleh. Ya. Kemudian perusahaan yang dapat disetujui harus memenuhi kriteria ini, ada beberapa, salah satu khusus perusahaan bisa disetujui untuk dilakukannya magang atau praktek kerja nyata di sana ya. Salah satunya kriterianya adalah kompeten dengan keilmuan mahasiswa. Ya. Kompeten dengan keilmuan mahasiswa. Contoh, isi galon, isi air minum dalam galon. Ya, apakah itu kompeten, Pak? Ya, kompeten, tapi lingkupnya masih terlalu kecil. Ya, diangkatlah. Kalau perusahaan air minum sekalian aja, perusahaan air minum, boleh. Kalau yang lingkupnya terlalu kecil, kalau bisa dis dulu lah, dihapus dulu, cari yang lain. Kemudian yang kedua, berkualifikasi baik dari segi manajemen, organisasi, dan lain-lain. Kemudian syarat selanjutnya, kriteria bisa dilakukan magang atau praktek kerja di sana. Yang pertama, yang ketiga, tidak sedang dalam sengketa. Ada pabrik yang vakum, yang kosong, yang sudah diproduksi karena bangkrut, dimasuki untuk praktek atau magang. Ya janganlah. Nah, sampai di sana nanti ketemu siapa nanti. Kemudian keempat, tidak berkategori instansi atau lembaga atau perusahaan keluarga dengan mahasiswa program. Artinya apa? Ada perusahaan yang merupakan milik keluarga. Ya, janganlah. Pak, saya punya usaha unit kandang ayam. Masih relevan nggak? Bisa dikatakan relevan iya, bisa tidak iya. Referensinya dilihat nanti topik apa yang diambil di sana. Nah, itu ya. Kalau ngomong tentang bagaimana merawat hewannya, itu tidak relevan. Tapi kalau industri ngomong tentang bagaimana membuat sebuah mitigasi pakan atau pakannya itu bagaimana diproduksi sehingga itu ya, kan ada proses-proses produksi. Itu bisa. Zaman contoh ambil ke kasus PT Java ya atau PT Popan. Perusahaan atau Header ini kan dia perusahaan ini pembuat pakan ya, belum apapun itu nanti di sana itu. Makanya kalau mungkin mahasiswa yang pernah lintas atau lewat di dekat dengan pabrik Header itu kan baunya sangat 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 rise ya, artinya sangat. Tapi kan memang perusahaannya memang geraknya itu di pakan. Ya tetap bisa kan? Bisa karena ada proses produksinya dan itu ada nilai tambahnya. Ya, nilai tambahnya. Tetapi kalau untuk sampai merawat hewannya atau ya tidak relevan lah. Ya, dan bukan milik keluarga. Ya, karena nanti dipermudah, tidak magang ya cukup tanda tangan saja ya. Itu yang dikhawatirkan. Yang kelima, syarat-syarat lain yang dibuat berdasarkan kepentingan keilmuan program studi masing-masing. Ya, syarat-syarat lain yang dibuat berdasarkan kepentingan keilmuan program studi masing-masing.
Itu merupakan syarat-syarat khusus. Nah, PKN yang akan dilakukan senantiasa mengarah pada satu spesifikasi bidang ilmu, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa praktek kerja dilakukan lebih dari satu spesifikasi bidang ilmu. Pada kondisi ini semuanya dapat dilaporkan dalam satu paket laporan. Ya, contoh sampai tentang membahas tentang sistem manajemen industrinya. Tadi ya tidak usah lah sampai membahas tentang ergonomi ya, ergonomi dan perancangan kerjanya. Ya boleh satu laporan tapi tidak mengarah banyak satu bidang spesifikasi itu tidak cukup satu gitu aja. Tapi boleh dilaporkan boleh bahwa di sana ini boleh ya. Nah ini pelaporan PKN merupakan produk wajib ya sebagai bukti fisik. Ya pastinya ya ketika kita magang harus dilaporkan. Makanya laporan itu yang nanti kita diujikan ya. Laporan itu diujikan atau dipertanggungjawabkan ke majelis penguji nanti. Ya, kemudian ada berita acaranya. Jadi berita acaranya baru kemudian dapat nilai. Kan seperti itu ya. Ya, laporan PKN ini senantiasa mengacu sistematika penulisan baku yang telah ditetapkan. Makanya nanti ada panduan buku PKN. Kemudian laporan PKN ini dibuat dengan mengikuti tata cara atau teknik dan sistematika penulisan laporan. Laporan PKN selanjutnya dibuat rangkap 2. Ini teknis saja ya. Kemudian warna sampul. Ingat, mesti yang sering terjadi itu warna sampul, tidak adanya ketidakseragaman. Coba nanti tanyakan ke Mas Panca ya. Yang selama ini beliau Mas Panca ini sering menerima garapan-garapan penjelitan di tempat kerjanya itu. Makanya kenapa kok teman-teman dari industri tak suruh ke percetakan Yudhata sendiri, karena memang biar warnanya itu seragam. Ada kemarin tak suruh ke daerah Pandaan, ternyata warnanya berbeda. Ini juga masalah. Yang penting kan ini, ya teknik berwarna kuning krim atau meri dengan kode ICF 45D untuk program teknik industri. Oke, lanjut. Untuk teknik penulisan laporan ini nanti bisa dibaca sendiri di buku panduannya ya. 4, kemudian garis miring, pakai susunan Temnus Roman 12. Ya, ini sesudah tanda baca titik koma, kemudian istilah italik itu harus miring, dan sebagainya. Kemudian penulisan tabel dan gambar ini selanjutnya ya. Ini teknis saja ya, teknis. Nanti bisa dibaca di buku panduannya. Kemudian sistematika penulisan laporan. Bagian awal itu terdapat halaman sampul, halaman judul, nomor pengesahan. Ini nanti ya dia. Yang penting nanti bisa dibaca di buku panduan itu. Nah, bagian dari saya kira di bidang keahlian industri ini ada beberapa bidang. Pertama sistem manajemen industri, SMI, ergonomi dan perancangan kerja, IPK. Dan yang ketiga rekayasa sistem manufaktur. Coba saya kelompokkan ya sesuai dengan mata kuliah yang dulu pernah sampai dapatkan di semester 1 sampai semester berapa? Semester 6. Sistem manajemen industri. Sampai dulu pernah mengajar pengantaran teknik industri, termasuk ke sana. Ya, kemudian apa lagi yang masuk di sistem manajemen K3. K3 itu masuk ke ergonomi dan perancangan kerja. Itu nanti K3. Kemudian di mata kuliah semester berapa itu? Ekonomika, teknik ekonomika dan ilmu teknik yang mata kuliahnya Bu Ayi itu loh. Itu masuk ke sistem manajemen. ERP masuk manajemen ERP, manajemen industri. Kemudian MRP, ERP, EUK itu masuk ke sistem manajemen industri ya. Kemudian kalau ergonomi dan perencanaan ya ekonomi ada ekonomi kemarin. Terus kemudian ada K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada lagi pengendalian lingkungan masuk ke ini. Kemudian apa lagi? Keandalan. Keandalan itu masuk ke 3. Apa lagi ya? Gimana?
PPIC. PPIC itu masuk sistem manajemen industri, ya. PPIC, ya, plan produk perencanaan pengendalian inventory, ya. Ya, itu masuk sistem manajemen industri, Mas, PPIC saja. PPIC, ya. Kalau ada P3, kemudian ada tata letak pabrik. Tata letak pabrik itu juga salah satu bagian dari sistem manajemen industri. Ergonomi, tadi ergonomi sendiri ya. Kemudian perancangan kerja juga ada. Terus apa lagi? Yang sifatnya itu pengendalian lingkungan, itu masuk ke ini. Ada lagi apa ya? Lupa saya. Itulah. Kemudian nanti kan kita petani ya. Petani kira-kira mata kuliah ini masuk kemana? Nah, nanti kan kita diskusikan dengan dosen pembimbing, dengan Kaprodi. Nah, untuk rekayasa sistem manufaktur, RSM itu masalah kualitas. Ya, dulu di semester 7 ini ada lean manufacturing, ada Six Sigma, kemudian ada pengendalian kualitas, kemudian rekayasa sistem, terus kemudian OR ini masuk ke sistem manajemen industri, ya, sistem manajemen industri, ya, OR. Statistik juga masuk ke semua unit. Kalau statistik kan umum ya, merupakan tools ya. Kemudian apalagi statistik, matematika juga umum, kalkulus. Pengantar ilmu teknik itu masuk ke sistem manajemen industri. Apalagi ya, coba nanti dipetakan lah, nanti saya klasifikasikan ini yang masuk kategori SMI, ini yang masuk kategori IPK, dan ini yang masuk kategori RSM, mata kuliah itu ya. Ya. Nah, di SMI, oh ini Mas, ini sudah saya buatkan ya, sorry. Nah, sistem manajemen industri itu ada sistem manajemen industri, pengaturan ekspor impor. Ini masuk ke sini. Ini bukan membahas tentang mata kuliah yang sebelum-sebelumnya ini, spesifikasinya dipreteling. Nah, ini ekonomi, PAL dan biomekanika, fisiologi, green productivity, K3, MCDC, ya, MCDC. Mata kuliahnya Pak Herman. Ya, multi-criteria decision making, AHP dan sebagainya. Kemudian terkait sistem manufaktur desain eksperimen, fleksibel manufacturing system, lean manufacturing, lean Six Sigma. Ini di semester 7 nanti ada pengetahuan ISO, sustainable manufacturing, teknik dan manajemen manufacturing, TQM, total quality management. Nah, pada dasarnya sebagaimana dipahami bersama bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat dilakukan jika teori yang telah ditransformasikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah teori yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu kita bisa terapkan di dunia usaha. Kemudian di sisi lain, bukankah pembelajaran yang baik adalah dengan melihat langsung, datang di tempat, menjadi bagian dari pembelajaran yang dimaksud didukung pemandu yang telah memiliki profesionalitas dalam profesinya. Ya, kita memang akui bahwa teman-teman ekstensi ini mempunyai nilai lebih ya terkait masalah kegiatan praktek kerja nyata ini. Mempunyai keuntungan tersendiri karena mereka sudah merasakan langsung ya di tempat, kemudian dan menjadi bagian dari kegiatan yang ada di dunia usaha itu sendiri, sehingga konsep pemikirannya ke depan itu tahu inilah memang dunia usaha, inilah dunia perusahaan industri, inilah dunia yang harus kita kembangkan di industri seperti itu ya. Kemudian sebagai penutup, PKN memenuhi kedua unsur di atas sebab selain berupaya menerapkan ilmu yang telah disampaikan di dalam bangku kuliah, juga sebenarnya belajar atau kuliah baru dengan suasana, situasi, dan pengajar baru, media baru, serta teori baru di waktu magang itu. Saya kira cukup.
demikian. Kemudian ini banyak ya, sebagian besar. Kemudian semoga dengan panduan ini pelaksanaan PKN mahasiswa Yudhata, khususnya program studi teknik industri, dapat lebih tepat sasaran dan dapat berguna bagi semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini adalah contoh-contoh yang saya ambil di buku panduan ya. Contoh halaman sampulnya seperti ini, lembar pengesahannya ini, kemudian daftar isinya ini, kemudian daftar tabel seperti ini, penulisan seperti ini. Jadi sampai jangan asal tulis gitu, asal ke print, ya harus ada etikanya Mas. Pak, cuma koma saja, kenapa sudah diribet dulu? Jangan seperti itu. Ini masalah etika Mas ya. Sekali lagi, keberadaan dengan dosen pembimbing itu mahasiswa harus kayak apa ya, harus punya semistri, bahasanya apa semistri, harus mempunyai komitmen bersama, komitmen yang sama gitu loh, punya ide yang bersama. Jangan sampai antar mahasiswa dengan pembimbing itu beda sehingga ketemu koran nanti. Harus punya semistri bersama ya, kayak gila ya, kayak ikatan cinta gitu loh, harus berjalan itu harus bersamaan. Jangan sampai antar pembimbing dan mahasiswa itu ada miskomunikasi. Kalau terjadi itu, alamat itu nanti bisa jadi nggak selesai-selesai. Atau mungkin apa ya, terjadinya penolakan yang menyebabkan mahasiswa itu tidak bisa tepat waktu melaksanakan praktek kerjanya atau magangnya tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada, sebelum saya lanjutkan ke sesi pertanyaan, sebenarnya ini ada schedule tentang pelaksanaan PKN ya, pelaksanaan PKN, tapi kayaknya saya tidak menyimpan ini. Jadi hari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu pengajuan judul, bulan sampai bulan berapa itu ya. Ini kan kita sudah memasuki bulan Agustus. Agustus sih, bulan September, Oktober, November, Desember, Januari. Oke. Januari itu sudah kita harus selesai pelaksanaan magang. Kalau saya boleh ya, saya tegaskan. 1 bulan ini, September, selama 1 September ini, fokus kita adalah melakukan pengajuan proposal magang bulan September ini. Ya, bulan September. Ya meskipun pelaksanaan FLS ini kan baru di akhir-akhir September. Tidak apa-apa, kita mulai dulu karena di lapangan itu tidak semudah ketika kita mengajukan langsung diterima, tidak ya. Banyak proses, banyak beberapa proses, kemudian ada beberapa pertimbangan sehingga mahasiswa itu bisa diterima atau tidak. Kemudian belum tentu lagi nanti ada beberapa syarat yang harus dimiliki sehingga mahasiswa itu bisa lanjut atau tidak, sehingga cari lain. Nah, cari lain pun juga harus menunggu. Nah, kita upayakan dalam 1 semester ini mahasiswa sudah mengajukan topik, judul, dan dosen pembimbing. Paling tidak ada gambaran saja. Mungkin yang sudah bekerja, tidak apa-apa lah, sudah juga. Yang belum bekerja ini paling tidak punya gambaran. Masa enggak? Saya mau ke Indolab tuh Pak, saya mau ke ini Pak, saya mau ke sini Pak. Ketika sampai mentok tidak ada ide, bisa dikoordinasikan, bisa koordinasikan ke Kaprodi. Nah, ke Kaprodi nanti disampaikan, wis lah, ambil saja di mana terserah. Nah nanti kan seperti sama itu dapat petunjuk dari dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing juga akan mengarahkan harus kemana sampai itu. Terus kemudian langkah apa saja yang disiapkan. Ya tambah dikuati gitu loh. Ya, nah itu bulan September. Oktober, November itu kita sudah pelaksanaan magang 3 bulan. Kalau sampai 4 bulan nggak apa-apa sampai Desember. Karena Januari ini sudah ujiannya. Sudah ujian.
kita lo kuliah mulai bulan sekarang itu loh, belum tentu jangkap 5, 6 semester ya, 6 bulan. Berarti patokan semester itu bukan bulannya, tapi apa tadi? Apa sih kemarin itu? Bukan Januari sampai ya, tapi 6 bulan bahasanya. 6 bulan itu bisa dimulai oleh September, Oktober, November, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya, biasanya itu diajukan. Ya, kan yang penting kan pertemuannya itu tetap kalau di perkuliahan itu kan sampai 16 kali pertemuan. Kan lebih itu saja. Nah, itu yang perlu disampaikan. Berarti kita September ini fokus untuk pengajuan. Ketika sudah sampai bulan selanjutnya, bulan depan, Oktober, kita harus bantu setir. Ya. Langsung kita tentukan buat alat. Atau mungkin kalau masih ada kesempatan, cari di tempat lain yang mungkin masih bisa dijangkau. Ya, banding setir lah. Kalau kita pingin itu kan yang bonafit, yang wah, cocok dengan keilmuan kita. Ya, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ya, dengan kita lakukan pembakaran hari ini. Hari ini pun saya tetapkan silahkan mengajukan pengajuan dosen pembimbing, topik, tema, dan dosen pembimbing ya untuk praktek kerja nyata tahun akademik 2021-2022. Dengan dilaksanakan pembakaran hari ini berarti dimulainya kegiatan praktek kerja nyata semester ini. Ya, jangan sampai ada pertanyaan, Pak, kira-kira dimulai kapan? Pada jam malam ini juga silahkan kalau memang ada pengajuan. Pak, kita kan belum FRS. Itu tadi saya katakan, kita sudah tidak menunggu FRS. Kalau menunggu FRS, otomatis kita akan terlambat karena waktunya itu sudah memasuki bulan September. Sedangkan bulan Januari itu kita sudah ujian dan sebagainya. Belum kita pengajuan proposalnya, belum kita ditolaknya, kita harus cari move on atau ke tempat lain. Nah, itu butuh waktu juga. Jika mau dipahami semuanya ya, bahwa praktek kerja nanti dibilang ribet ya, ribet karena hubungannya dengan orang luar ya, dan kita sendiri itu membawa nama alma mater kita, sehingga kita bisa dinilai dengan baik ya, tergantung dari kita. Ada dulu, jangan sampai terjadi di angkatan ini. Ketika magang, ketika praktek jadi perusahaan itu tidur. Wah, ini tolonglah jangan seperti itu. Karena ini akan memberi image atau memberi penilaian buruk. Ya meskipun itu hanya dilakukan oknum 1 mahasiswa, 2 mahasiswa. Kalau bisa kita beri image atau penilaian terbaik kepada masyarakat ya, karena kita ini kan sangat berterima kasih sekali karena sudah diterima atau magang di tempat perusahaannya. Makanya kita juga harus baik juga, kita beri kemanfaatannya lebih juga ke mereka. Ya, kira-kira apa yang bisa dikembangkan di sana. Saya kira cukup, demikian. Kita lanjutkan dengan sesi pertama, pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan yang mau ada yang mau ditanyakan, silakan monggo. Masih ada waktu, sekarang menunjukkan jam 9:30, 1 jam. Kita akhiri sampai jam 10 nanti kalau memang masih ada waktu. Ya, kita lanjutkan. Monggo, bila ada pertanyaan, silakan. Pak, kalau misalnya magang di tempat pabrik kita sendiri nggak apa-apa, Pak? Boleh. Yang penting nanti kan ada surat pengantar, kemudian ada surat penerimaan. Ya, gini nanti kan ada di Google Form ya, itu kan pengajuan dosen. Topik, judul, beda loh ya, topik dan judul. Topiknya tentang apa, judulnya tentang apa, kemudian dosen pembimbingnya siapa, tempat, rencana, pelaksanaan magang. Nah, itu ditentukan dulu. Kemudian nanti akan ada penerimaan atau jawaban dari perusahaan. Nanti kan saya buatkan itu surat pengantar itu ya.
Dari mana? Ya itu tadi, sampai kan mengajukan ada perusahaan ini, alamatnya di mana. Itu nanti debatkan. Nah, saya punya screening untuk mail merger ya, bahasanya itu di komputer itu mail merger. Nah, cukup dengan nanti kita masukkan saja di Google Form itu, otomatis di surat itu akan muncul, tinggal sambil pakai ini surat saya untuk saya kirim saja. Ya, kita permudah untuk hal administrasi seperti itu, Mas. Jadi tidak ada alasan, wah ribet teman. Kalau masih ada yang mengatakan ribet, berarti tidak canggih atau belum melek teknologi ya. Ini kan sudah internet itu sudah ya tuntutan sekarang gitu loh. Kita ini juga sekarang sudah internet. Tidak tahu nanti sampai ini lagi tidur atau mungkin lagi keloyongan atau mungkin HP-nya yang hanya bunyi ditinggal dulinan atau yang lain. Tidak apa-apa, yang penting nanti ini terrekod kemudian saya upload sehingga kalian bisa mengikuti atau mungkin menyimak kembali apa yang saya sampaikan. Meskipun nanti pasti banyak kekurangan-kekurangan yang perlu ditanyakan, langsung saja menghubungi saya. Ya, oke. Silakan. Ada pertanyaan, Mas Habib? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Dewi Masito. Oh, Dewi Masita atau ini? Bukan. Rafika, Pak, Rafika. Ya, Rafika. Gimana? Mau tanyakan tadi kalau kita milih tema kan milihnya di Google Form, Pak ya? Mengisinya itu di Google Form, ya terus? Iya. Terus itu apabila kita milih tema ini, umpamanya yang tadi salah satunya yang dipilih, yang apa itu jadinya gitu. Terus menurutku tempat kita yang diterima itu enggak apa itu jadinya. Makanya ya. Enggak ada gimana, Pak? Ya. Enggak ada yang salah satu yang di tema kita itu gimana? Gimana cara pindah temanya itu? Oke, terima kasih Mbak Vika. Nah, ini pertanyaan bagus. Memang ini saya inginkan ada pertanyaan yang kalau hanya sifatnya itu yang keluar dari saya itu kayaknya kurang maksimal, kurang bisa dipahami. Ada pertanyaan, pengajuan itu ternyata tidak sesuai dengan perusahaan yang diterima. Contoh Rafika mengajukan perusahaan A, ternyata perusahaan A nolak. Untuk penentuan dosen pembimbing, ya sehingga dosen pembimbing itu bisa didistribusikan, artinya sampai sudah punya pembimbing, ya melalui Google Form itu, ya isi dulu tidak apa-apa. Ngawur Pak, ya jangan kata istilah ngawur dulu yang dimunculkan. Cari kira-kira yang mau sampai itu bisa dijangkau. Oh ini perusahaan bisa diajukan untuk pengajuan proposal. Yang penting munculkan dulu itu. Katakan sampai milih perusahaan A, meskipun belum tentu sampai sudah diterima otomatis diterima di perusahaan A. Sampai masukkan dulu. Nanti sampai mesti Google Form, judul temanya apa, kemudian tempat perusahaannya apa, alamatnya mana, baru kemudian nanti sama menunjukkan dosen A, B, C, kan minimal 3 ya. Jadi nanti diratakan, nanti saya pastikan ini si A. Perusahaan A dengan dosen si A, sama A-nya. Ternyata setelah itu dibagi, kemudian sampai sudah berkali-kali komunikasi dengan dosen A, perusahaannya itu tidak menerima sampai, sehingga sampai harus cari tempat lain. Ya langsung saja buat lagi pengajuan lagi. Bukan pengajuan judul lagi, tapi langsung ke TU atau menghubungi saya, Pak, mau izin saya untuk kemarin di cancel. Saya harus mengajukan ulang ke perusahaan ini, Pak. Oke, sampaikan aja, langsung ke TU, silakan, langsung segera, tidak apa-apa seperti itu. Yang penting di awal ini sampai sudah mendapatkan gambaran tentang topik, judul, dan dosen pembimbing. Topik, judul, tempat perusahaan, alamat perusahaan, dan dosen pembimbing. Itu, ya Mbak Vika ya, yang penting ajukan dulu. Karena sampai bulan September ini sudah, saya
buat nanti schedule ya, saya kirim di grup kita, grup WA kita, batas pengajuan dosen pembimbing saya tidak akan lama, cuma 1 minggu. Masa pengajuan saja itu sampai bertahun-tahun. Kalau tidak diginikan, kalau tidak diginikan, Mbak, itu bisa jadi sampai bulan Januari itu sampai belum mengajukan juga. Maka kalau sekarang itu akan saya pressing ya, saya akan pressing, saya akan tekan. Bulan ini apa ini harus mendapatkan. Kalau sampai lebih dari itu, berarti sampai tidak niat. Kalau tidak niat, mending sampai cuti. Ya, karena sudah biaya besar yang harus dikeluarkan. Ya, kalau memang sudah sampai tidak mampu atau mungkin karena kendala yang lain seperti pembayaran dan sebagainya, langsung tentukan saja di awal itu. Saya ikuti saja, Pak. Ya, jangan kemudian dipaksakan itu. Ya, seperti itu. Kalau memang cuti bulan semester ini, cuti saja. Daripada dipaksakan, kemudian sampai terbengkalai ya, semuanya, pembayarannya terbengkalai, pelaksanaan kegiatan marketing juga terbengkalai. Sama juga tidak pernah menghubungi dosen pembimbing, mending sampai cuti di awal. Ya, tidak usah mengajukan praktek kerja atau magang semester ini. Hingga sampai hanya cukup cuti saja yang biayanya itu 250 ya, itu saja. Oke, lanjut. Ada lagi juga. Ada lagi, Vika? Berarti kalau itu apa namanya Pak, temanya tidak diterima berarti ganti dosen pembimbing juga gitu Pak? Bukan, dosen pembimbing tetap. Yang diganti itu topik atau mungkin perusahaan, topik, judul, dan perusahaan. Jadi pengajuan ini sifatnya itu ini segera sampai mendapatkan dosen pembimbing. Itu aja, Mbak. Sementing itu kan ada dosen pembimbing yang bisa mengarahkan kalian itu. Paham ya maksud saya? Ya. Berarti itu langsung konfirmasi ke Pak Kaprodi sendiri ya. Ke Kaprodi. Siapa? Tentunya juga melalui persetujuan dari dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu juga akan tahu ketika saya mengajukan pengajuan ulang ke perusahaan B. Awalnya saya masih A, dosen A, perusahaan A ternyata sampean ditolak dan harus dari perusahaan B. Nah, tetap nanti ada melalui persetujuan dosen pembimbing atau sepengetahuan dosen pembimbing. Jangan sampai ada pembimbing ketika mahasiswa itu pindah, pembimbing nggak tahu, ini yang menjadi miskomunikasi nanti. Itu yang tidak diinginkan ya, sehingga nanti ada bentrok antara mahasiswa dengan mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Oke, cukup ya di Navika ya. Ada yang lain, monggo? Iya, cukup Pak. Pak, katanya saya mau nanya itu Pak. Sudah. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Kan katanya tadi itu dalam satu tempat itu maksimal 3 mahasiswa ya Pak. Itu harus satu prodi apa beda prodi boleh Pak? Satu prodi, malah kalau beda prodi nggak ada masalah kan, malah bagus. Kalau beda prodi kan saya tidak mengurus prodi itu, yang penting saya urus satu prodi. Tapi kalau ini Pak, kalau misalnya beda prodi apa satu laporan apa perorangan? Bentar, kalau beda prodi satu laporan kayaknya tidak memungkinkan. Kenapa? Topiknya keilmuannya juga beda. Contoh, mungkin bisnis dengan industri ya. Bisnis itu mungkin arahnya tentang akuntansi. Di kita kan bukan akuntansi, Mas. Mungkin ke proses produksinya, kualitasnya, atau aktivitas kerjanya, atau ergonominya perannya kerja. Mungkin kita menghitung IRP-nya, MRP, material requirement planning, atau IRP-nya, atau pembahannya, atau gudangnya. Kita tidak membahas tentang akuntansinya. Nah, ini kan beda. Apalagi antara psikologi dengan industri. Kalau psikologi mungkin mentalitas yang dibahas ya, nggak tahu apa yang dibahas di sana.
Kalau di kita ada psikologi industri tentang apa? Mungkin pengaruh kinerja terhadap fasilitas itu kan masuk di industri, boleh. Tapi kan pakai ukurannya pakai kuesioner ya. Nah, kuesioner kan jelas berbeda lah ilmu kita itu. Nggak mungkin dalam satu prodi beda prodi itu ya, ini aja ngomong prodi wong kita topik ya. Kalau satu topik apa sih Dewi mau ngomong apa? Maksudnya gini loh Pak, maksudnya Mustaba itu gini Pak, kan dalam satu pabrik di tempat kerja kita kan ada teman juga, satu kampus juga, satu angkatan. Mungkin aja dia juga mau magang di tempat kita kan, jadi kan bisa melebihi 4 orang, tapi dengan jurusan yang berbeda Pak. Gak apa-apa berarti Pak? Boleh. Berarti yang maksimal 3 orang itu yang umpamanya satu prodi gitu dah Pak? Satu prodi. Yang saya bahas di sini satu prodi, Mbak. Prodi dalam satu perusahaan. Satu prodi dalam satu perusahaan. Tidak membahas tentang prodi lain. Itu terserah aturan mereka. Kalau memang laporan itu sama ya, saya kira laporan nanti dosen pembimbing itu akan mengarahkan. Laporan sampai ini kan laporannya orang lain. Ya, begitu kan nanti saya. Kayak saya sendiri pribadi sebagai kaprodi, ini dibahas kok tentang ini kan bukan jurusan keilmuan kita. Ya. Itu Pak, berarti kan satu perusahaan kan maksimal 3 orang, itu semuanya satu topik atau bisa beda-beda atau harus sama Pak topiknya? Tadi Mbak, bisa juga satu laporan itu dibuat 3, boleh. Ada pertanyaan kan kemarin, itu boleh Pak. Ya wis digandakan sebanyak 3 saja, tidak apa-apa. Karena kan aturannya seperti itu. Ini Mas TB tanya ini, Pak maaf mau tanya, dalam satu tempat maksimal 3 mahasiswa, kalau itu beda prodi, tadi ya, ya boleh saja dilaksanakan di prodi lain, tapi pelaporannya kalau beda prodi tidak diperkenankan. Intinya itu, karena beda keilmuan. Tetapi kalau 3 orang dalam satu prodi, boleh. Cuma nanti digandakan sebanyak berapa mahasiswa. Paham nggak kira-kira? Paham ya. Pak Kaprodi. Itu tidak menjadi alasan ya. Ada pertanyaan Mas DB nih. Kalau itu beda prodi apa bisa Pak? Apa harus satu prodi industri saja? Kan tidak ada masalah. Itu masalahnya mereka. Ternyata perusahaan itu menerima dari jurusan lain. Iya paham Pak. Dari jurusan lain seperti kemarin di Agua, ya sempat menjadi masalah sampai sekarang. Itu ada industri itu ada 4, yang psikologi ada 2. Ternyata pelapornya bermasalah. Nah, Pak itu kan lebih dari 4. Saya tidak menyalahkan yang dari psikologi. Apa alasan saya untuk menyalahkan prodi lain? Yang penting ada mahasiswa saya itu maksimal 3 mahasiswa yang boleh satu magang dalam satu tempat. Itu yang saya masalahkan. Artinya saya ubrek yang saya tekankan di situ. Saya tidak membahas prodi lain. Bahkan itu ada 10 orang di prodi lain. Itu bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya. Ya. Saya kira cukup. Paham TB gak paham ayo TB iki. Ya, TB. Atau mungkin TB sama siapa calonnya atau siapa itu? Vika Pak. Calonnya Vika. Sudah. Pak TB kecil-kecil gitu sudah punya anak Pak. Alhamdulillah. Itu jeneng uripi barokah. Ada yang lain pertanyaannya, Mas Solehan atau apa di sini? Monggo, yang bila ada pertanyaan. Panca, ada pertanyaan? Saya Pak. Monggo, Mas Solehan. Itu Pak, terkait pelaporannya, kalau misalkan ada kesalahan itu berarti molor lagi Pak, ada revisi untuk pelaporan PKN-nya. Maksudnya kesalahan apa itu kira-kira? Mungkin salah satu dari metode atau pembahasan itu ada yang kurang. Jadi kan delay juga Pak, itu apa masih diperbolehkan? Apa ya maksudnya? Wah, lu tak waktu ujian
itu kan ya pastinya ini loh. Itu kan nanti ada pengujian ya. Berarti kira-kira metode sampai itu ya namanya pengujian itu gini loh. Seberapakah Anda paham betul terapan teori dengan terapan yang ada di perusahaan kan gitu. Ternyata beberapa metode yang tidak sesuai itu mungkin masukan ya direvisi saja, tidak ada masalah. Jadi nanti seperti skripsi juga banyak revisi ya diperbaiki ya kalau memang nanti ada perubahan-perubahan atau perbaikan atau mungkin ada beberapa item yang perlu ditambahkan ya. Berarti terkait pelaporan ini tidak menutup kemungkinan kita nggak boleh juga miskomunikasi sama dosen pembimbingnya nanti Pak ya. Soalnya kan harus mengetahui dosen pembimbing. Iya betul Pak. Betul. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya sama-sama melihat. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Mana Mbak Nuna ini? Pak Bas mana Pak Bas? Izin tanya Pak. Pak Nunu kan masuk siang Pak. Oh iya sih masuk siang. Lupa saya. Lupa lagi. Iya. Wakil saya aja nggak apa-apa Pak ya. Gimana? Pak Bas gimana Pak Bas? Ya silakan. Ini mau tanya Pak. Monggo. Tadi kan salah satu prasyarat atau indikator tadi kan minimal ada 10 kali bimbingan dengan dosen pembimbing. Oh ya. Sedangkan kita kan mahasiswa ekstensi Pak ya. Ya. Sedangkan kita kan mahasiswa ekstensi. Kalau misalkan kita berkonsultasi atau bertemu dengan dosen pembimbing itu memang kurang dari 10 kali bagaimana Pak? Katakanlah kalau kita bisa menyelesaikan jadwal kerja ternyata dosen pembimbingnya tidak bisa Pak. Itu mungkin ada pencerahan atau gimana Pak dari Saman Pak? Ini mewakili Mbak Nunu loh Pak. Gini Pak Bas. Itu sama beberapa pertanyaan yang setiap kali ada pembekalan baik PKN, magang atau skripsi ya. Selalu yang ditanyakan seperti itu. Nanti gimana Pak? Ketika sudah melaksanakan kegiatan PKN itu sudah tidak terasa lagi bahkan sampai lebih dari 10. Coba saja nanti dirasakan. Kalau memang itu kita memberi nilai yang bagus ya. Tetapi kalau sama acak-acakan 3, 4 itu dosen juga tidak akan menyetujui sampai untuk lulus tahun ini juga gitu loh, paham ya? Jadi dosen itu PKN itu memang powernya itu ada di samping pembimbing. Makanya saya bilang tadi pembimbing dengan mahasiswa itu ibarat itu suami istri atau pasangan kasih yang lagi punya sistem chemistry yang seirama, senada dan sebagainya. Kalau dosennya sering ketemu komunikasi kan enak diajak. Biasanya yang sering terjadi bahkan sampai sekarang terjadi pun itu ada. Ketika mau ujian baru ujuk-ujuk menemui dosennya, ujuk-ujuk minta tanda tangannya. Ini yang sering kali terjadi sehingga mahasiswa dosennya itu killer, seakan-akan killer. Membentak, memarahi. Ya memang kesalahan dari mahasiswa yang terlalu dekat dengan ujian baru konsultasi. Ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir Mas, masalah itu nanti kondisional ya, nanti kayak saya tunjukkan, saya kadang 3 kali bimbingan itu saya sudah cukup Mas, langsung aja dikerjakan langsung ke PKN itu. Terus kemudian 3 lagi, ini masih banyak revisi. Nah, belum bisa itu nggak terasa kok, pasti nanti lebih dari 10. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Pak Bas mantap. Apa lagi? I love you bro.
Pak Bas forever. Pak Bas panutan, Pak Bas. Nggih. Nggih Pak, matur suwun. Nanti akan kita tanyakan lagi dengan sampean selaku Pak Kaprodi kita yang kita cintai dan kita banggakan ya Pak. Sama jangan kapok melayani kita ya Pak. Itu sudah menjadi tugas saya. Saya itu hari ini berhubung mahasiswa, bahkan saya itu sampai singgitan. Ya saking kesel ya. Ya harus ya. Mahasiswa apa mahasiswi Pak? Ya dua-duanya. Gimana? Ada pertanyaan lagi Pak Bas? Gimana? Ada pertanyaan? Pak mau tanya, itu dosen pembimbing kita yang milih apa dipilih sama Pak Misbah dibagi gitu tak Pak? Apa Gimana? kita yang milih sendiri Pak? Dosen pembimbing? Apa sesuai materi Pak? Bentar. Oh iya. Gimana lagi? Gimana Mas? Masalah dosen pembimbing Pak. Iya. Apa kita yang memilih, apa Pak Misbah yang milih, atau sesuai temanya itu Pak? Mahasiswa yang memilih. Kalau untuk Jadi- kelompok Pak, berarti kita pilih sendiri Pak ya? Nah, kalau kelompok itu nanti satu dosen Mas, nggak bisa langsung. Nggak mungkin lah dosen satu kelompok, tapi atau mungkin gini Mas, biasanya kalau satu kelompok itu mestinya itu diarahkan itu beda-beda. Ada yang di kualitasnya, ada di proses produksinya, ada di sistem manajemennya. Tapi di dalamnya itu juga ada mencakup 3 tadi, paham maksudnya? Tapi ada metode yang berbeda, nggak apa-apa seperti itu. Jadi dosennya itu beda-beda, meskipun satu perusahaan, nanti pelaporannya juga beda-beda, nggak apa-apa. Paham maksudnya saya? Iya paham Pak. Iya Pak, paham Pak. Walaupun satu kelompok, mau tanya Pak tadi Pak. Iya, siapa ini? Jainul Pak. Iya, kenapa? Walaupun satu kelompok gitu, laporannya satu-satu gitu dah. Maksudnya Bapak tadi. Iya. Jadi memilih dosen pembimbing tadi berarti pilih dosennya dulu apa buat materinya Pak? Materi-materi gitu. Materinya dulu, kemudian dosennya kan bersamaan Mas Bro. Lah itu nanti bisa berubah ketika sampai melakukan bimbingan. Yang penting itu muncul dulu dosen pembimbing sama topik di awal. Nanti dosennya ku bisa meraba ini karakter hari ini. Tuh, cocok, pokoknya kudu ngene. Kan gitu Pak. Paham ya? Ya, paham Pak. Ada lagi? Ada lagi? Pak mau tanya, yang dosen yang jadi pembimbing itu siapa aja ya Pak? Semua dosen yang ada di industri. Ya. Ada lagi? Mas, Mbak? Oke. Sampun kados Pak. Sudah ya? Iya. Pak, saya tanya Pak.
Silakan. Misal sudah ketemu materi terus sama dosennya, itu konfirmasi ke Bapak, mencari Bapak ke kampus gitu, apa ngechat? Kan cukup mengisi Google Form nanti, Mas. Oh, oke Pak. Iya, benar ya. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Untuk Google Form startnya kapan, Pak? Besok tak kirim ya. Google Form-nya besok. Karena lagi cepat semakin baik. Karena tadi saya bilang hari ini, detik ini setelah kita adakan pembekalan tadi, dimulainya kegiatan praktek kerja nyata TA 2021. Ya, paham ya? Oke, ini silakan mengisi daftar hadir ya. Ya, daftar hadir. Oh, prodinya belum saya tulis. Ini saya kirim. Silakan diisi daftar hadirnya. Oke. Saya kirim di ini ya. Di Zoom-nya. Saya kirim di chat, silakan diisi. Ini pertanyaan dari yang chat ya. Maaf Pak, saya mau tanya, wajib dah pakai laporan untuk pengajuan PKN? Wajib toh Mbak. Sekarang kalau perusahaan, sifatnya itu kalau kan kita sudah diterima di perusahaan, gimana Pak? Nah, itu beda pertanyaannya. Ini yang belum mendapatkan tempat magang atau tempat praktek, sehingga ketika kita mau mengajukan untuk magang, berarti butuh semacam kayak proposal. Nah, proposal itu yang dijadikan acuan untuk pengajuan yang harus ditandatangani pembimbing. Gitu. Kemudian Muhammad berarti yang sudah diterima nggak usah pakai laporan itu, Pak? Nggak usah. Seumpama ada yang sudah diterima. Nggak usah. Oh iya. Terima kasih, Pak. Cukup nanti ada surat penerimaan. Berarti butuh surat pengajuannya. Surat pengantar. Berarti nanti cukup butuh surat pengantar dari fakultas, kemudian ada jawaban atau surat jawaban dari pihak terkait, ya. Perusahaan terkait. Ya, paham ya? Kemudian kita mengajukan judul atau materinya via WA, bisa. Ini nanti Google Form, ya. Kita nanti kirim Google Form. Kapan Pak? Besok lah, Mas. Besok sekarang. Kan juga saya butuh istirahat ya. Mau tadi pagi. Oke, ada lain pertanyaan? Tidak ada. Absensinya mana Pak? Absensinya saya kirim ini ya. Duh, kok masuk saya boleh? Sorry. Everyone. Nah, di Zoom, di chat ya, silakan untuk segera dipindah ke Jadi saya pengen foto bersama dulu sebelum saya. Jadi enak nanti siapa yang saja yang hadir hari ini, jadi otomatis yang isi daftar hadir. Tetapi kalau di foto ini tidak ada, berarti agak mau bergurau dengan saya. Silakan diaktifkan semuanya videonya, video conference-nya. Coba semuanya Pak Bas. Wah, tambah seger Pak Bas ini. Romeo Aldi, Ulum Sanjaya, mohon diaktifkan.
Iya, Pak. Ya, Kamilul Ulum. Oke. Oke. Cukup sekian dulu ya. Saya screenshot dulu. Oke. Bentar. Oh, belum ya. Coba ada yang ini berubah ini. Silakan tampilkan dulu videonya. Saya kasih waktu 1 jam. Mukanya pada tegang semua. Atau ngantuk ini. Bal-balan, Nul, Zainul, bal-balan Nul. Ngantuk. Ayo. Mimingin panjat. Mic-nya dimatikan saja. Mic-nya dimatikan. Ya. Oke, sudah ya. Kita foto dulu, bentar. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Yang kedua sekarang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mohon maaf semuanya dan sampai berjumpa kembali ya. Jaga kesehatan. Kemudian selamat beristirahat. Dan bagi yang bekerja tetap semangat ya. Waktu sudah menunjukkan jam 22.07, jam 10. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Ya, kemudian mungkin bila pelajaran kami yang kurang maksimal, saya juga sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu berbahagia. Ya, Pak. Siap. Jangan lupa vaksin, Pak. Saya live dulu ya. Silakan yang mau.